Ini akan saya aduk supaya dia menyatu dengan air terlebih dahulu. Karena di bagian dasarnya dia masih seperti ini. Nah, bagian dasar wadah saya sudah tidak ada lagi yang mengendap, artinya molasesnya yang tadi semuanya sudah menyatu dengan air. Nah, sekarang kita sudah bisa masukkan sampah-sampah organiknya. Ini saya masukkan sampah organiknya. Ini sudah dicampur dengan rata, ya, molases, air, dan sampah organiknya sudah tercampur dengan rata. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel Indolina. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang agak berbeda dari biasanya, namun sebenarnya masih ada kaitannya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yaitu cairan ajaib yang kita kenal dengan cairan ekoenzim. Mungkin ada yang baru mendengar juga dan mungkin ada yang sudah mengetahui mengenai ekoenzim ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita bahas lebih detail lagi ya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai apa itu ekoenzim, kemudian manfaatnya apa aja, dan yang paling penting adalah saya akan membagikan tutorial lengkap cara membuat ekoenzim. Oke, baiklah. Sebenarnya ekoenzim ini terbuat dari hasil fermentasi bahan-bahan organik, gula, dan air. Jadi bahan dasarnya itu sebenarnya hanya 3, bahan organik, gula, dan air. Nah, bahan organik ini biasanya kita gunakan adalah sisa-sisa sayuran yang digunakan untuk masak ya. Jadi misalnya kalau mau potong sayur untuk masak, biasanya ada sayur yang dikuliti, jangan dibuang kulitnya, kita kumpulkan kemudian kita gunakan untuk membuat. Nah, kalau gula, yang paling disarankan di sini adalah menggunakan molases. Molases itu adalah sari tebu, warnanya warna hitam, nanti akan saya tampilkan. Warna hitam dan bentuknya cair. Ada juga sebenarnya yang bentuknya padat. Bisa juga menggunakan gula merah sebenarnya, tapi paling disarankan adalah menggunakan molases. Nah, untuk mendapatkan molases ini sangat mudah ya, karena untuk sekarang ini saya biasanya pesan dari online shop. Di Shopee banyak banget, itu murah banget. Untuk 1 kilonya kisaran harganya masih 10.000. Jadi sebenarnya tidak sulit untuk mendapatkan dan harganya juga sangat terjangkau. Nah, ini manfaatnya apa aja? Kenapa harus dibuat? Saya merasa rugi kalau saya tidak buat ini karena ada begitu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dari membuat ekoenzim ini. Memiliki stok ekoenzim di rumah itu sudah wajib karena manfaatnya yang luar biasa. Nah, karena saya sering membahas tentang tanaman, maka yang paling penting yang saya membahas adalah fungsinya untuk tanaman atau di dunia pertanian. Ini kalau kita buat dan kita kasih ke tanaman kita, itu fungsinya sudah banyak sekali untuk tanaman. Pertama itu untuk menyuburkan tanaman. Kemudian yang kedua untuk merangsang pembuahan atau pembungaan. Dan berikutnya adalah bisa untuk membasmi hama-hama pada tanaman. Jadi tidak perlu lagi semprot-semprot kimia atau racun-racun untuk tanaman, tapi cukup dengan menggunakan ekoenzim. Menurut saya itu hebat banget karena biasanya kalau kita memupuk tanaman, jadi beda untuk pupuk buah, beda untuk pupuk daun, kemudian beda untuk pembasmi hama. Nah, sementara kalau kita pakai ekoenzim ini sudah multifungsi.
bisa untuk penyubur, untuk merangsang pembuahan, merangsang keluarnya bunga, juga untuk membasmi hama-hama pada tanaman. Jadi ini sangat diuntungkan dan begitu mudah untuk dibuat. Oke, selain itu, sebagai cairan pembersih yang dapat digunakan di dalam rumah. Jadi bisa digunakan untuk cuci piring, jadi sebenarnya nggak perlu pakai sabun lagi. Cuci piring, kemudian untuk cuci pakaian, untuk membersihkan lantai atau untuk ngepel lantai, karena dia akan membunuh bakteri-bakteri yang ada. Jadi mari beralih ke ekoenzim yang begitu mudah didapatkan, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkannya, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Oh ya, selain yang tadi, selain fungsi yang tadi, nah satu lagi yang paling penting, ini bisa digunakan untuk obat luar. Misalnya untuk luka luar, kita bisa menggunakan ekoenzim sebagai obatnya. Perbandingannya biasanya itu rata-rata penggunaan untuk pupuk atau untuk pembersih dalam rumah, itu biasanya kita menggunakan perbandingannya 1:10. Artinya kalau misalnya ini 10 ml ekoenzim dicampur dengan 1 liter air. Untuk yang terakhir, kita akan membahas mengenai panduan lengkap membuat cairan ekoenzim. Oke, jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita langsung saja. Ini dia panduan lengkap cara membuat ekoenzim. Di sini saya punya wadah yang ukuran 15 liter air, sudah diisi dengan 10 liter air. Kenapa diisi dengan 10 liter air? Karena nanti kita harus sisahkan bagian yang kosong ini untuk mengisi sampah organik dan molasesnya. Oke. Ini saya sudah siapkan, saya punya sampah organik sebanyak 3 kilo. Sebanyak 3 kilo, di sini ada pisang, kemudian ini ada pepaya, dan ada juga jeruk. Ada jeruknya tadi. Ada jeruk juga di sini, kemudian ada di bawah sini ada sayur dan juga ini lidah buaya. Saya lagi mencoba sekarang untuk memasukkan lidah buaya ke dalamnya. Nah, kalau membuat dari sampah ini, agar pengalaman saya sebelumnya ya, agar cepat hancur, dia punya sampah organik ini baiknya dipotong-potong terlebih dahulu. Karena pengalaman saya sebelumnya, buah pisangnya saya masukkan utuh, jadi dia butuh proses lebih lama lagi untuk proses fermentasinya. Baiknya kita potong-potong aja buahnya agar proses fermentasinya lebih cepat. Proses penguraian sampah organiknya nanti lebih cepat. Jadi ini saya sudah potong-potong. Nah, selanjutnya ini saya belum buka kemasannya. Ini adalah molasses. Saya pesan lewat online sebanyak 1 kg. Ini murah ya. Kemarin saya pesan di Shopee, harganya hanya Rp11.000 untuk 1 liter molasses. Jadi harganya sangat murah. Pengirimannya pun cepat, hanya butuh 1 hari sudah sampai di rumah. Nah, biasanya ada yang kemasannya bentuk botol plastik, tapi ini kemasannya ditaruh di dalam plastik. Molasses ini adalah sari tebu, jadi ini kandungannya adalah gula untuk memfermentasi pupuk organik tadi. Oke, baiklah. Kita langsung saja dengan caranya. Biasanya kalau saya buat, saya taruh molassesnya terlebih dahulu, agar lebih mudah untuk mengaduk, karena setelah kita masukkan molasses nanti, kita harus aduk supaya molassesnya menyatu dengan air. Jadi saya harus buka molasses terlebih dahulu, saya campur dengan air sampai menyatu, baru terakhir saya masukkan bahan-bahan organik. Nah, untuk molasses sebenarnya ada 2 jenis. Ada yang bentuknya cair, ada juga yang bentuknya padat. Saya lebih memilih yang bentuknya cair karena dia akan lebih cepat menyatu dengan air dibanding dengan yang padat. Oke.
Dia punya kemasan erat banget dan sulit banget. Kemarin roti bang lapis dengan roti bawah. Dia pakai roti bawah supaya tidak mudah pecah. Hari roti bang. Ini adalah plastik dalam lagi ya. Ini pesan terakhir. Ini 1 kilo molasses. Ya, saya masukkan semua 1 kilo molassesnya. Ini akan saya aduk supaya dia menyatu dengan air terlebih dahulu. Karena di bagian dasarnya dia masih seperti ini. Jadi tadi pas saya masukin dia ngendap di bagian bawahnya. Makanya harus diaduk sebelum masukkan sampah organiknya. Bagian dasar wadah saya sudah tidak ada lagi yang mengendap, artinya molassesnya yang tadi semuanya sudah menyatu dengan air. Nah, sekarang kita sudah bisa masukkan sampah-sampah organiknya. Ini saya masukkan sampah organiknya. Ini sudah dicampur dengan rata ya, molasses, air dan sampah organiknya sudah tercampur dengan rata. Nah, setelah sudah seperti ini ya, ini saya berusaha untuk hancurkan supaya lebih cepat proses fermentasinya. Kita akan tutup rapat ya, ini ditutup rapat. Nanti dibuka untuk diaduk pada saat umurnya 2 minggu. Kemudian umur 4 minggu itu dibuka lalu diaduk. Setelah itu diamkan sampai dia berumur 3 minggu. Jangan dibuka supaya fermentasinya terjadi dengan sempurna. Ini saya akan tutup rapat dengan plastik karena wadah saya ini nggak ada penutupnya. Saya akan tutup rapat dengan plastik aja dari luar. Ini ditutup rapat sedemikian rupa supaya tidak ada udara yang masuk, supaya tujuannya agar proses fermentasinya berjalan dengan baik. Ini sudah selesai, saya akan diamkan selama 2 minggu. 2 minggu baru saya buka untuk diaduk lagi. Kemudian nanti 4 minggu dibuka untuk diaduk lagi. Setelah itu tidak dibuka lagi sampai dia umur 3 bulan, baru dibuka untuk panen. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like dan komen di kolom komentar. Terima kasih.